karena suami minta dilayanin mulu. Sebelah sini komennya suami nggak pernah nyentuh. Sebelah sini komennya suami minta dilayanin mulu. Dia sampai kecapean. Udah tukeran aja lah, tukeran. Kak, melayani suami itu wajib. Ya, melayani suami itu wajib. Makanya sebelum suaminya minta, ya, kakak kasih duluan. Kakak obral aja besar-besaran di depan suami. Dapat pahala loh istri obral-obralan, minta duluan. Jadi udah selesai dia tidur, kita bisa sholat tahajud. Gitu ya. Nah, tadi yang bertanya, suaminya selingkuh. Setelah meninggal, selingkuhannya datang. Kasih tahu apa buktinya kalau suami saya itu selingkuh. Begitu, jangan tiba-tiba dia datang merasa ini dan itu. Kalau ada misalnya dia datang bersama anaknya, tes DNA. Jangan sampai suaminya saya masukin keranjang kuning nih. Masa gituan tiap hari, hebat dong. Ayo mak. Gini kak, biologis laki-laki itu kita nggak bisa tahu. Karena memang dia fitrah. Fitrah ya, kadang ada yang satu hari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau hanya dalam 1 minggu. Memang yang baik itu adalah 1 minggu mungkin bisa 1 kali atau 2 kali. Akan tetapi kalau dia sering seperti itu berarti maniak, gitu ya. Maka ketika ada seorang laki-laki yang maniak, arahkan dia dengan berpuasa. Arahkan dia dengan lakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Supaya terhindar dari hal seperti itu. Nanti dia bisa jatuh dengan mimpinya. Tanpa harus bersentuhan dengan, misalnya dia udah kelelahan gitu istrinya. Arahkan ke hal puasa, sholat sunnah gitu ya. Kakak bunda ini pertanyaannya ke filter nih. Apakah betul Umi percuma istri sujud sampai jungkir-jungkir balik, tapi suami masih maksiat doa tidak, apa sih nih? Istri tidak akan diijabah. Yang maksiat suami. Terus kita sholat. Kenapa yang jadi salah istrinya? Yang paling benar adalah kita sholat, doakan suaminya. Nanti suaminya yang ngerasa males sholat, dia akan berbalik rajin sholat. Salah kalau ada yang bilang istrinya sholat sampai jungkir balik, doanya nggak bakalan dijawab gara-gara suaminya suka maksiat. Kalau suaminya maksiat terus kita nggak sholat, udah hancur rumah tangga itu. Maka Allah titipkan kakak itu orang yang rajin sholat, ikhlas karena Allah Ta'ala gitu ya. Kalau orang rumah dekat masjid tidak mau sholat di masjid, sahkah sholatnya? Orang yang sudah masuk adzan, padahal suara adzan itu bisa kedengeran dan dekat dari rumah, tapi dia nggak mendengar suara adzan, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya. Dia punya telinga, nggak bisa mendengar kebaikan. Dia punya mata, tapi dia nggak mau menuju kebaikan. Doakan orang-orang seperti itu. Kalau dia sholatnya nggak ada masjid dekat dari rumah, tapi dia nggak mau sholat ke masjid, doakan aja kak. Ya Allah, ya Hadi, Engkau maha memberi petunjuk. Beri petunjuk kepada suamiku atau orang yang pada saat waktunya sholat harus ke masjid, lakukan ke masjid ya Allah, gitu. Dialihkan suami aja nggak mau puasa. Kalau suami nggak mau puasa, suami nggak mau sholat, maunya begituan aja, kakak sholat tahajud aja. Sholat tahajud, minta jalan yang terbaik sama Allah, pasti Allah akan kasih solusi. Nih mandi wajib setelah haid sama mandi junub sama kak niatnya. Mandi wajib, mandi junub, mandi wajib karena haid sama, cuma diganti aja doanya, niatnya. Saya niat mandi wajib karena haid, saya niat mandi wajib karena junub gitu ya. Mi kalau nonton racin nggak dosa. Cuma kalau nonton racinnya kakak punya desire atau hasrat, dosa mata, dosa hati, dosa tangan. Ya, tiba-tiba kakak ngerasa ada hasrat. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau suami kawin lagi, dan nggak ngasih nafkah ke anak-anaknya, doanya apa Mi? Masukin suaminya ke keranjang kuning, etalase nomor 3. Punya anak, kawin lagi, nggak mau nafkahin anaknya. Masya Allah. Banyak yang kayak begini. Mi, kalau undang di pernikahan non muslim, kita disuruh pakai kostum Santa, boleh nggak Mi?
jangan mengikuti. Jangan mengikuti apa yang bukan punya kita. Ya, oke? Kalau seandainya kakak disuruh pakai pakaian santa, jangan mengikuti. Karena kalau kakak mengikuti, kakak termasuk dari bagiannya. Oke? Kak, kalau ada suami yang seperti itu, pertanyaan saya, kalau kakak masih sayang, kakak lakukan tahajud akan menggugurkan dosa kakak. Di penghujung waktu sebelum azan subuh, doakan yang baik-baik menurut hati kakak. Minta hidayah kah? Atau segera dilakukan yang terbaik, pasti Allah akan jawab. Pasti Allah akan dengar. Kalau kakak sudah tidak cinta, kakak tahajud, kakak istikharah, lalu kakak minta sama 6 wali, ayah, abang, kakek, adik yang berhubungan dengan laki-laki, katakan bahwa suami saya tidak menafkahi lagi, lalu dia kabur. Kakak gugat cerai sekarang bisa kok. Kalau misalnya kakak nggak mau pusing, daripada kakak pusing, nangis, ntar vertigo, tensi tinggi, ntar saya kasih madu akasia, gimana? Ya, Umi tanya udah 5 kali, tanya Kak Anggun nggak ada pertanyaannya loh. Ini saya dari tadi nungguin Kak Anggun nih. Kak Anggun tadi bilang nggak ada pertanyaan, nggak ini kan? Kalau suami sulit diatur, kakak sholat tahajud. Allah yang akan mengatur suami kakak. Mi kalau anak susah disuruh sama, sholat tahajud, ya. Karena kalau teman-teman udah nongkrong di live streaming saya, udah saya sampaikan tentang tahajud, pasti paham. Saya cukup mengatakan tahajud. Nah, lakukan itu. Mi kalau berzikir sesudah sholat tapi udah batal wudhu gimana? Sebaiknya cebok wudhu lagi. Khawatirnya kakak kentutnya pakai kuah. Kita nggak tahu kentut pakai kuah. Kita mau zikir ke Allah. Zikir itu maknanya banyak kak. Ada yang berdoa pakai bahasa bacaan Al-Quran gitu ya. Suami bangun musolah di beberapa tempat. Tapi kalau sholat di rumah nggak di masjid. Doakan kak sama Allah ya. Bisa jadi nanti dia kan punya rezeki banyak, tapi dia bangun buat masjid. Bisa jadi buat amalannya dia. Ya, oke. Nah, Mi jika kita lagi puasa sunnah, lalu suami minta dilayani di siang hari, lakukan. Lagi puasa sunnah di siang hari, suami minta berikan. Tapi kalau puasa wajib di siang hari, itu nggak boleh. Nanti kakak kena kafarat. Ya, disuruh puasa 60 hari berturut-turut. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Lagi puasa batuk, ngisap minyak kayu putih, nggak apa-apa. Oke? Mi, cara manggil 6 wali keluarga gimana ulang? Kakak kumpulin, panggil kakek. Pokoknya yang berhubungan dengan laki-laki. Kakeknya, ayahnya, tapi sholat tahajud dulu ya. Sholat taubat, tahajud, sama istikharah. Lalu kakak kalau mulai selesai istikharah, di hati kakak tuh ada terbesit, itu yang pertama kali, saya harus cerai misalnya. Saya harus bertahan misalnya. Panggil kakeknya, omnya, ayahnya, adik om gitu ya, adik kandung dari keluarga. Pokoknya yang berhubungan dengan laki-laki sebagai saksi. Ya. Kalau sholat taubat boleh habis sholat maghrib, sebelum tahajud. Hajat juga sebaiknya dilakukan setelah tahajud. Cara sholat istikharah boleh dilakukan kapanpun, minimal 2 rakaat. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Kak Yeti nggak ada pertanyaannya. Terus ngerjain sholat sunat taubat fajat. Itu sudah dijawab ya Kak Anggun ya. Sholat sunat taubat boleh kapanpun. Tapi yang bagus adalah setelah sholat maghrib. Sholat hajat dilakukan setelah taubat, tahajud, hajat, witir. Perempuan sholat di masjid boleh. Asalkan ada penghalang di antara laki-laki dengan perempuan. Gitu ya.